Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati Mutiara Rizkon dengan NIM 213210074. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hari ini, mari kita berbicara tentang salah satu ajaran luhur dalam Islam, yaitu prinsip bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 34, "Tidak sama kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang di antara kamu dan dia dalam permusuhan seolah-olah dia adalah teman yang sangat setia." Setiap manusia tidak pernah diizinkan untuk berbuat kejahatan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan meskipun kejahatan selalu datang dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada saja orang yang membenci kita. Orang-orang yang zolim, orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, baik berupa hinaan, cacian, dan semacamnya. Jika seseorang melakukan keburukan terhadapmu, baik dengan lisan mereka maupun perbuatan mereka, maka balaslah dengan kebaikan. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dalam hal ini, korelasinya adalah hal-hal besar tidak selalu lahir dari pekerjaan besar. Hal besar juga bisa lahir dari hal-hal kecil atau terlihat sepele. Kita seringkali hanya melihat segala sesuatu dari hasil, dan melupakan bahwa yang besar bisa saja lahir dari sebuah proses. Penumpukan yang kecil-kecil atau dianggap sepele, tumpukan pasir yang dulunya hanya butir-butir kecil, bisa saja menjadi gunung pasir atau bahkan padang pasir yang sangat luas. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita seringkali menyepelekan hal-hal kecil, padahal hal yang kecil itu bernilai. Bahkan jika terakumulasikan, hal-hal itu bisa menjadi besar. Sadarkah kita bahwa segelas air putih akan tampak tidak berarti jika disandingkan dengan minuman mewah? Tapi, segelas air putih bisa jadi sangat berarti bagi seseorang yang sangat kehausan di tengah terik matahari. Perbuatan baik yang kecil sering kita anggap tidak bernilai. Membuang duri di tengah jalan menjadi tampak sepele. Tapi jika tidak disingkirkan, akan ada orang yang terluka. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, maka itu akan menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Sebaliknya, misalnya menggunjing orang yang mungkin bagi kebanyakan kita dianggap sepele, namun perbuatan kecil itu akan berdampak negatif secara luas. Bayangkan saja betapa banyak kepanikan sosial, isu-isu, desas-desus, stigma, pembentukan opini, bahkan yang meski faktual, tapi termasuk pergunjingan. Akan berdampak besar dan sistemik di masyarakat, dan tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan jahat yang juga jika rutin dilakukan akan berdampak besar. Tidak ada dosa besar, melainkan dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan. Demikian dikatakan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, "Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim." Inilah ajaran dalam Islam yang begitu indah, yang dimana setiap muslim dituntut untuk selalu membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sebagai hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari di antara kita, pasti ada yang pernah melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, namun orang tersebut malah berbuat jahat kepada kita. Kemudian di antara kita, mungkin akan merasa marah, sedih, sakit hati, atau malah biasa saja jika mendapat perlakuan seperti itu. Ada dua kebaikan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kebaikan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kebaikan itu dilakukan untuk mendapat keridhaan manusia.
Kebaikan yang dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mendapatkan pahala. Namun, kebaikan yang dilakukan untuk mendapat keridhaan manusia, misalnya yang bersangkutan dengan hal duniawi dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan akhirat atau mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang akan kita dapatkan tentu saja dari manusia juga. Maka dari itu, kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan harus semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Jika kita menggantungkan harapan kepada manusia, maka yang akan kita dapat hanyalah kekecewaan. Semoga kita senantiasa selalu berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat ini mengajarkan kita bahwa kebaikan adalah cara terbaik untuk menanggapi kejahatan. Ketika kita dihadapkan dengan tindakan buruk atau perlakuan yang tidak adil, kita seharusnya tidak membalas dengan kejahatan yang sama. Sebaliknya, kita diwajibkan untuk merespon dengan cara yang lebih baik, dengan kebaikan dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bersabda, tidaklah seseorang itu sempurna dalam beriman. Sebelum ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kita harus memiliki sikap yang sama terhadap orang lain seperti yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Jika kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kejahatan yang dibalas dengan kebaikan juga memiliki dampak positif yang kuat dalam masyarakat. Ini dapat memecah siklus kekerasan dan permusuhan, menciptakan perdamaian dan membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan komunitas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalani prinsip bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kita harus selalu berusaha untuk merespon dengan sabar, kebaikan, penuh kasih sayang, bahkan ketika kita dihadapkan dengan kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.